Di kampung kami, kecantikan bukanlah kutukan, tapi bagi Lastri, kecantikannya justru menjadi senjata. Senjata yang menggoyak ketenangan, merobek keharmonisan, dan menelanjangi batas-batas sopan santun. Tak ada istri yang tenang, tak ada suami yang tak tergoda, tapi semua akan terbayar mahal ketika pesona itu berubah jadi petaka. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kisah nyata penuh hikmah ini akan membuka mata dan hati kita semua. Tinggalkan komentar jika kalian pernah melihat sosok seperti Lastri di kampung kalian. Dukung kami agar terus bisa menghadirkan kisah inspiratif lainnya. Langit kampung Sido Arum siang itu mendung. Angin lembab bertiup dari arah sawah yang mulai mengering. Tak ada tanda-tanda kehidupan baru di kampung yang sudah bertahun-tahun hidup dalam ketenangan. Sampai sebuah angkot berhenti di ujung gang dan seorang perempuan turun dengan koper besar berwarna ungu melatik. Langkah menatap, sepatunya hak sedang, bajunya sederhana tapi pas membentuk siluet tubuhnya yang ramping, rambut hitam legam digerai, bergoyang lembut di tiup angin. Perempuan itu tersenyum pada siapa saja yang menatapnya. Tapi bukan senyum biasa. Ada pesona dalam sorot matanya yang tak bisa dijelaskan. Itu siapa ya? Bisik Bu Ratna penjual jamu. Kayaknya itu anak Pak Karmin yang dulu pindah ke kota. Lastri, kalau nggak salah. Sahut Bu Mun, tukang sayur keliling. Ya, Lastri. Nama yang dulunya hanya sekedar anak gadis manja dari keluarga terpandang, kini kembali ke kampung setelah belasan tahun tak ada kabar. Rumah tua di pinggir jalan kampung yang sudah lama kosong mendadak hidup kembali. Tirai jendela diganti, cat rumah diperbarui, dan yang paling mencolok, aroma wangi menyebar tiap pagi dari halaman rumah itu. Lastri tidak butuh waktu lama untuk mencuri perhatian. Setiap pagi ia menyiram bunga mengenakan daster halus warna pastel, bukan daster belel seperti warga lain, tapi daster dengan penuh renda halus di lengan dan belahan samar di sisi paha. Suami-suami yang lewat pura-pura buang sampah, anak muda suka lupa waktu saat lewat depan rumah Lastri, bahkan Pak Darto, satpam pensiunan mendadak jadi rajin jalan kaki pagi hari hanya untuk menyapa Lastri. Selamat pagi Bu Lastri, bunganya makin cantik, kayak yang nanem, katanya sambil menyerka keringat padahal baru 5 langkah. Lastri hanya tertawa pelan, menggigit bibir dan menjawab, Pak Darto juga masih bugar ya, cocok jadi model iklan teh botol. Seketika jantung Pak Darto berdetak lebih cepat dari biasanya. Masalah dimulai dari bisik-bisik. Lastri itu terlalu menggoda. Bajunya sih sopan, tapi caranya jalan itu loh, kok bisa ya? Semua lelaki jadi lebih rajin sejak dia pindah. Bu Sumina, istri Pak RW, jadi yang paling geram. Suaminya yang dulu tak suka pakai parfum, sekarang mendadak harum tiap sore. Alasan klasik, habis dari masjid. Masjid? Tapi kenapa dia keluar dari gang belakang rumah Lastri? Malam itu dapur Bu RT dipenuhi suara bisik-bisik para ibu. Senter HP menyala redup di sudut meja, menghindari kecurigaan para suami yang mungkin bertanya, loh ngumpul-ngumpul jam segini buat apa? Bu Sumina, istri Pak RW, membuka pembicaraan dengan nada setengah menahan amarah. Aku ini sabar loh ya, tapi tadi sore suamiku pulang bawa gorengan dari rumah Lastri. Katanya dikasih karena lewat depan rumah. Lah, apa tiap lelaki yang lewat dapat gorengan juga? Tawa pelan terdengar. Bukan karena lucu, tapi karena mereka semua mengalami hal serupa. Bu Erna menimpali. Kemarin Pak Darto juga begitu, pulang bawa pisang goreng. Gak mungkin pisang segede itu hasil beli di warung. Emangnya dia buka warung? Tanya Bu Nani pura-pura polos. Enggak, itu dia masalahnya. Mereka semua tahu Lastri tak menjual makanan,
Tapi entah kenapa, banyak lelaki di kampung pulang membawa sesuatu dari rumah Lastri. Mulai dari pisang goreng, martabak mini, sampai es teh manis dalam plastik bening dengan ikatan pita kecil. Terlalu manis untuk sekedar tamu biasa. Tak ada yang berani langsung menegur Lastri. Ia terlalu ramah, terlalu licin. Setiap kali ditegur dengan sindiran, Lastri malah menjawab dengan senyum. Saya cuma senang berbagi, Bu, biar berkah. Kalau semua suami dikasih, itu bukan berbagi, itu meresahkan. Bisik Bu Ratna saat sudah jauh dari rumah Lastri. Desakan demi desakan membuat Bu RT gelisah. Maka malam itu mereka memutuskan untuk mengadakan rapat tidak resmi, bukan di balai warga, tapi di dapur Bu RT lebih aman dari gunjingan. Mereka tidak membahas hukum, tidak juga membahas sanksi, tapi mereka sepakat untuk mendekati Pak RT agar membuat aturan kampung yang mengatur tata cara pergaulan antar warga tentang dengan satu target tidak disebutkan tapi dipahami semua, Lastri. Keesokan paginya, surat undangan rapat RT diedarkan. Tema, menjaga ketentraman sosial dan nilai kekeluargaan warga kampung. Lastri juga mendatangi undangan, dan seperti yang bisa ditebak, ia datang dengan gaun panjang sederhana berwarna hijau toska dan lipstik senada. Semua kepala menoleh ketika dia masuk, para lelaki tersenyum. Sebagian istri mencubit tangan suaminya, diam-diam. Lastri hanya tersenyum dan duduk di bangku paling belakang. Pak RT membuka rapat dengan kalimat yang bijak. Kampung kita sudah tenang selama bertahun-tahun. Kita tidak ingin ada yang merasa tak nyaman. Maka mari kita saling menjaga. Perempuan dengan sopan santunnya, lelaki dengan kendalinya. Tapi tatapan semua orang tertuju ke satu arah, ke Lastri. Perempuan itu duduk tenang, tanpa rasa bersalah, bahkan sempat membetulkan anak rambutnya yang terlepas, sambil tersenyum kecil. Dan saat semua diam, Lastri angkat bicara. Kalau ada yang merasa terganggu, saya minta maaf. Tapi saya tidak pernah memanggil siapa-siapa. Mereka datang sendiri, dan saya hanya menjamu seperti warga lain. Ruangan mendadak senyap, tak ada yang bisa menyangkal. Karena secara hukum, Lastri tidak salah. Tapi amarah tak butuh logika. Beberapa ibu mulai membisikkan kabar baru. Katanya, Lastri pernah dekat sama laki-laki beristri di kota. Ada yang bilang rumah yang dia tempati itu hasil perebutan warisan. Jangan-jangan dia sengaja balik ke kampung buat cari mangsa baru. Desas-desus itu membesar, ditiupkan oleh rasa takut, rasa cemburu, dan harga diri perempuan yang merasa terancam. Sementara para lelaki, entah sadar atau tidak, terus mencari-cari alasan untuk sekedar lewat depan rumah Lastri. Dan Lastri, ia tetap seperti biasa, menyiram bunga, menyapa dengan manis, dan menebar pesona, entah sengaja atau tidak. Sejak rapat RT malam itu, bukannya mereda, kehadiran Lastri juga semakin menjadi bahan perbincangan. Bukan hanya di warung atau pengajian ibu-ibu, tapi juga di pos ronda dan grup WhatsApp bapak-bapak yang diam-diam dibentuk tanpa sepengetahuan istri mereka. Nama grupnya Kopi Pagi Lelaki Sido Arum. Kedatangannya biasa, tapi isi obrolannya penuh dengan pujian terhadap kesantunan Lastri, kenyamanan ngobrol sama Lastri, dan bahkan ada yang nekat mengunggah foto pot bunga yang katanya dikasih Lastri buat semangat kerja. Bu Ratna menemukan ponsel suaminya terbuka dan membaca isi chat itu, jantungnya berdekuk kencang. Seketika ia tahu, ini bukan sekedar kegaguman biasa, ini jebakan pelan-pelan. Sementara itu, Lastri mulai membuka kelas memasak kecil-kecilan di halaman rumahnya, hanya untuk 5 orang. Katanya, tapi anehnya yang datang bukan ibu-ibu, melainkan para bapak-bapak muda, biar bisa bantu istri masak, alasan mereka. Tapi siapa yang percaya? Bapak-bapak kampung Sido Arum tidak ada yang suka dapur sebelumnya. Kini mendadak mereka rajin belajar bikin sambal goreng dan opor ayam. Itu sudah terlalu mencurigakan. Puncaknya terjadi ketika Mas Dimas,
suami dari Bu Erna tidak pulang malam. Awalnya Bu Erna mengira suaminya lembur, tapi setelah menghubungi tempat kerja dan tidak ada yang tahu keberadaan Dimas, ia panik. Pagi harinya, Mas Dimas baru muncul, bajunya rapi, rambutnya tersisir, dan tangan membawa 2 bungkusan plastik. Maaf, semalam ketiduran di rumah Lastri, katanya mau bahas resep, malah ketiduran di sofa. Bu Erna tidak marah, tidak teriak, ia hanya diam. Tapi air matanya menetes di meja makan saat anak mereka bertanya, "Bu, kok tadi malam ayah gak peluk aku kayak biasanya?" Kabar Mas Dimas ketiduran di rumah Lastri menyebar seperti api di musim kemarau. Para istri mulai membuntuti suami mereka. Ada yang nekat menyewa tukang ojek untuk memantau rumah Lastri. Ada yang menyamar sebagai tamu warung depan untuk mencatat siapa saja yang masuk ke rumah sumber masalah. Pak RW akhirnya angkat suara. "Kita tak bisa membiarkan ini. Bukan soal Lastri saja, tapi soal moral para lelaki yang makin tak tahu malu. Tapi apa juga yang membela Lastri? Dia cuma ramah. Salahnya di mana? Kita ini yang terlalu sensitif," ujar Pak Darto. Tentu saja, istrinya langsung menarik telinga Pak Darto malam itu juga. Sore hari, Bu RT mengajak Lastri bicara 4 mata. Di beranda rumah, mereka duduk berdua. "Saya tahu kamu perempuan mandiri, tapi apa kamu sadar? Kamu sudah membuat banyak perempuan di kampung ini terluka." Lastri menghela nafas. Tatapannya sendu. "Saya cuma hidup, Bu RT, hidup dan mencoba ramah pada semua orang. Apa salahnya senyum? Apa salahnya memberi teh manis? Saya bukan pelakor. Saya bukan perempuan jahat. Masalahnya bukan hanya kamu, Las. Tapi semua suami jadi berubah. Dan para istri mulai curiga. Rumah tangga rusak bukan karena kamu langsung merusak, tapi karena aura yang kamu bawa." Lastri terdiam, untuk pertama kalinya wajahnya terlihat rapuh. Sementara itu, Bu Erna mulai merancang rencana. Membawa beberapa ibu lain, mereka ingin menjebak salah satu lelaki yang paling sering ke rumah Lastri, Pak Warto, guru ngaji yang selama ini dianggap paling alim. Apakah rencana ini akan berhasil? Malam penantian. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Di sudut gang dekat rumah Lastri, 3 ibu mengenakan kerudung lebar duduk berselimut gelap. Mereka bukan sedang ronda, tapi sedang mengintai. Bu Erna, Bu Ratna, dan Bu Nanik membawa kamera HP masing-masing. Mereka sudah bersiap untuk satu tujuan, menangkap basah Pak Warto, guru ngaji yang akhir-akhir ini terlalu sering main ke rumah Bu Lastri. Karena kalau benar dia masuk lebih dari 15 menit, kita viralkan, bisik Bu Erna penuh dendam. Jam menunjukkan pukul 20.17 ketika sosok tinggi berjenggot masuk ke rumah Bu Lastri. Tak lama lampu tamu menyala. Bayangkan 2 orang terlihat dari tirai jendela. Bu Nanik mendekati kamera. Klik, klik, beberapa foto berhasil diambil. Tapi tiba-tiba pintu terbuka dan yang keluar bukan cuma Pak Warto, tapi juga istrinya sendiri. Astagfirullah, Bu Erna nyaris menjatuhkan HP-nya. Ternyata malam itu, Lastri meminta bantuan Pak Warto dan istrinya untuk membantunya mengurus acara tahlilan orang tuanya yang akan digelar seminggu lagi. Kejutan di balik senyuman. Keesokan harinya, Bu Erna dan kawan-kawan harus menahan malu. Foto-foto yang mereka ambil tak bisa digunakan untuk menjelekkan Lastri. Bahkan Pak Warto terang-terangan menceritakan bahwa Lastri ternyata tengah mempersiapkan sedekah untuk almarhumah orang tuanya. Dia mau selamatan kecil, minta saya bacain doa, dan istri saya bantu bungkus snack. Jelas Pak Warto dengan nada datar, tapi matanya tajam ke arah Bu Erna. Berita ini menyebar cepat. Banyak mulai bertanya-tanya apa benar Lastri seburuk yang mereka kira. Beberapa ibu mulai mundur perlahan dari koalisi antri Lastri. Tapi tidak semua. Ledakan di balik dinding. Hari itu datang seperti hari biasa. Tapi siapa sangka sore itu akan menjadi momen paling memalukan dalam sejarah kampung Sido Arum. Bu Lilis, istri Pak Darto, secara tak sengaja membuka rekaman kamera CCTV rumah tetangganya yang mengarah ke gang. Ia melihat suaminya Pak Darto berdiri terlalu dekat dengan pagar rumah Lastri. Bukan cuma berdiri, tapi terlihat memberikan sesuatu sebungkus surat kecil.
Tanpa pikir panjang, Bu Lilis menyerbu rumah Lastri. Tanpa ketuk pintu, tanpa salam. "Lastri, apa ini maksudnya?" Lastri terkejut. Ia sedang menyapu halaman, di tangannya masih ada sapu lidi. Saya tidak tahu, Bu Lilis. Jangan pura-pura. Kamu pikir kamu bisa ambil suamiku? Hah? Warga mulai berkumpul. Beberapa ibu menarik Bu Lilis, berusaha menenangkan. Tapi terlambat. Air sudah mendidih. Kata-kata menyakitkan sudah terlempar. Lastri hanya diam, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Lalu ia masuk ke dalam rumah dan keluar membawa surat yang diberikan Pak Darto. Dengan suara pelan namun jelas, ia membaca keras-keras. "Terima kasih Lastri karena sudah membantu saya berdamai dengan rasa kehilangan. Kamu mengingatkanku pada ibu saya yang dulu sangat ramah. Maaf jika kunjungan saya selama ini dianggap salah. Saya hanya ingin punya tempat bercerita." Semua terdiam, termasuk Bu Lilis. Bibirnya bergetar, matanya mulai merah. Lastri pergi. Seminggu kemudian Lastri pergi. Bukan karena diusir, bukan karena kalah, tapi karena ia lelah. Sebelum pergi ia titipkan kunci rumah pada Pak RT dan pesan pendek. "Terkadang niat baik pun tidak cukup, tapi saya bersyukur pernah tinggal di kampung ini. Semoga semua keluarga di sini diberkahi. Terima kasih dan maaf jika keberadaan saya menyisakan luka." Rumah itu kembali sunyi. Tak ada lagi aroma bunga dari halaman. Tak ada lagi suara perempuan bernyanyi pelan sambil menyiram mawar. Tak ada lagi kegaduhan, tapi juga tak ada lagi warna. Rumah kosong dan sepi. Rumah Lastri kini tertutup rapat. Tirai putih masih tergantung di jendela, tetapi debu mulai menempel di kaca. Bunga-bunga di halaman mulai kayu. Tidak ada lagi lelaki yang pura-pura lewat. Tidak ada ibu-ibu yang berbisik dalam menatap curiga.